Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rabani Aswi dari kelas IKI 5B dengan NIM 220343104. Jadi pada video ini terkait dengan mata kuliah Desain Sistem Otomasi Pengukuran Berbasis Lab View, saya akan menjelaskan cara pembuatan program-program pada materi yang sudah diberikan pada e-learning sebagai tugas. Yang pertama itu ada array constant, array control, sampai type control yang saya akan buatkan programnya. Jadi yang pertama itu ada constant array. Jadi constant array ini kita memasukkan data. Di sini datanya tuh berupa boolean atau di sini dalam berbentuk lampu ya. Kita kemasukkan ke dalam array. Contohnya di sini tuh dia tuh ada 1 2 3 4 5 6 7 8 baris, dan sini ada 2 kolom, dan 1 2 3 4 5 6 7 8 baris juga. Jadi ada 8 baris 2 kolom. Untuk membuatnya itu kita buka blok diagram terlebih dahulu. Contoh kita ingin di sini ada contohnya untuk array konstan. Bagaimana untuk tipe data lain seperti numerik? Kita buat numerik konstannya terlebih dahulu. Lalu kita ubah konstan ini ke array agar kita bisa menginput data-data konstan itu dalam bentuk array. Contoh sini saya buat 5 baris, dan 2 kolom. Nah, di sini kita bisa masukkan angka numerik-numeriknya. Contoh di sini ada 5, 3, di sini 0, 1, 7, angka-angka random pokoknya, untuk disimpan ke dalam array. Nah, jika sudah, ini adalah angka-angka konstan yang sudah disimpan ke dalam array. Untuk ditampilkan kita bisa buat indikator dengan cara klik kanan pada titik ujung ini, pada konstan ini. Lalu kita klik kanan dan pilih create dan indikator. Di sini bentuk arraynya tuh belum terexpand semua data yang kita butuhkan. Contoh kita membutuhkan 5 baris dan 2 kolom. Jadi untuk kayak barisnya tinggal kita geser aja butuh sampai berapa. Di sini butuh 5 dan kolomnya tuh butuh 2. Nah, kita coba eksekusi. Jadi jika kita eksekusi, dia akan tampil angka-angka konstan yang sudah kita masukkan ke dalam array. Kurang lebih seperti itu. Sama dengan konsepnya dengan boolean. Yang berbedanya adalah tipe data. Begitu juga dengan string, kita bisa menggunakan string untuk dimasukkan ke dalam array. Konsepnya juga sama seperti boolean dan numerik. Selanjutnya itu ada array control dan array indikator. Jadi array control dan indikator itu untuk mengontrol dan mengindikasi namun dalam bentuk array. Jadi cara membuatnya itu, contoh kita menggunakan tipe data boolean terlebih dahulu. Kita contoh menggunakan push button untuk kontrol dari booleannya. Nah, di blok diagramnya ini kita bisa ubah boolean satu ini ke array. Nah, dan di front panelnya kita bisa geser butuh seberapa banyak array yang kita butuhkan. Contoh di sini kita buat 6 saja ya, untuk 6 baris saja. Namun kalau bisa di expand lagi menjadi 2 kolom atau 3 atau lebih. Contoh di sini ada 3 kolom 6 baris. Nah, boolean ini sudah masuk ke dalam bentuk array dan kita ingin mentampilkannya di indikator. Nah, caranya itu kita bisa meng-create di blok diagram ini. Di sini ada blok array dan di
tanda panah ini ada titik ujung kecil nih. Kita klik kanan saja, lalu kita create indikator. Nah, di sini ada indikator yang membaca kontrol dari array tadi. Contoh kan kita namakan di sini contoh array 1 untuk kontrolnya dan array 2 untuk indikatornya. Nah, di sini sudah sama ya. Array 1 untuk kontrol dan array 2 untuk indikator. Atau kita bisa ganti, karena ini kan tampilannya tuh masih push button, jadi kita bisa ganti ke LED. Contohnya kita buat bolehan di sini round LED, bisa tipe bolehan lain, round LED atau square LED. Yang penting tipenya tuh sama, tipe datanya boolean. Nah, lalu kita ganti ini ke array. Cara itu klik kanan, terus change to array. Nah, di sini LED-nya tuh sudah dalam bentuk array. Nah, kita tinggal geser aja, butuh seberapa banyak baris dan kolom yang dibutuhkan. Contoh di sini membutuhkan 6 baris dan 3 kolom. Kita tinggal tarik saja ke bawah seperti ini. Jika membutuhkan lebih, tinggal tarik lagi aja. Contoh di sini butuh tambah kolom lagi di bawahnya, tinggal tarik saja. Kita membutuhkan 6 baris dan 3 kolom. Nah, array 1 ini sebagai kontrol dan array 2 ini sebagai indikator. Jadi kontrol ini akan mengirim data array ke array yang indikator. Array kontrol akan mengirim data ke array yang indikator. Jadi coba kita eksekusi. Nah, di sini kan boolean itu 0 semua kan. Jadi contoh coba kita aktifkan. Nah, di sini bentuk ya push button dalam bentuk array yang diaktifkan tuh sesuai dengan indikator array yang aktif gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa array control ini akan write arraynya, data dalam array, dan di read indikator dalam array juga, dan bentuknya pasti akan sama. Kurang lebih seperti itu. Begitu juga untuk numerik di sini. Contoh kita membuat numerik control menggunakan dial atau knob. Contoh kita menggunakan dial. Nah, dial ini kan tipe datanya numerik, namun dia kan baru satu ya. Untuk mengubahnya menjadi array, caranya sama, yaitu klik kanan, change to array. Nah, di sini knobnya itu kita bisa set butuh berapa banyak knob yang disimpan ke dalam array. Jadi kita ganti knob array 1 untuk deskripsinya. Nah, di sini knob array 1 tuh sebagai kontrol. Nah, karena tipe datanya itu numerik, kita bisa melakukan indikator, membuat indikator dalam bentuk gauge seperti ini, atau kita bisa tampilkan juga dalam bentuk numerik indikator saja. Contoh di sini menggunakan numerik indikator saja, atau kita menggunakan meteran atau gauge atau indikator lain yang tipe data itu numerik. Contoh di sini menggunakan numerik control. Jadi yang tampil di sini angka yang kita kontrol pada knob. Caranya sama untuk indikator nih. Kita klik kanan, yaitu terus change array. Nah, kita tinggal tarik aja butuh berapa data dalam array. Jadi di sini ada knob array 2 buat indikasinya. Nah, yang kontrol tadi kita hubungkan saja langsung. Karena tipe data sama, maka dia akan terhubung. Nah, contoh di sini di knob array 1 kita setting di 4
koma sekian. Ini D6, 1, dan 8. Saat kita eksekusi, maka angka yang muncul di indikator ini, knob array ini, sesuai dengan angka yang disetting pada knob atau di sini array control. Jadi kurang lebih seperti itu untuk array control dan indikator. Selanjutnya itu ada case structure basic. Jadi case structure basic itu kita membuat kondisi tertentu seperti switch case atau if else. Contoh di sini terdapat ada case structure boolean, case structure numeric, string, dan ring. Case structure boolean itu kita hanya memiliki dua kondisi if else saja. Jadi kondisi true dan kondisi false. Untuk case structure number selector, string, dan ring tuh kayak mirip switch case. Jadi kita bisa memilih beberapa kondisi untuk menghasilkan output tertentu. Contoh di numeric selector, dia bentuknya itu if dia bentuk switch case-nya itu dalam bentuk numerik. Jadi dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya dalam bentuk angka numerik. Lalu untuk string selector, dia bentuknya tuh string. Jadi kita menginput nilai string, kalimat string. Contoh di sini bentuknya tuh square. Jadi kita menginput string square untuk menampilkan waveform square. Dan ring itu kurang lebih sama dengan numeric selector, namun bentuknya itu dijadikan string sebagai selectnya. Contoh kita menyediakan square, triangle, square, triangle, dan sin. Nah, jika pada numeric selector itu pilihannya tuh dalam bentuk nomor atau bentuk numerik. Kalau pilihan string itu kita bisa memasukkan string sebagai selektornya. Kalau string selector itu kan kita memasukkan kalimat sendiri di dalam bloknya. Kalau ini kita bisa memilih opsi-opsi yang kita tentukan dalam bentuk string. Nah, contoh di sini saya akan membuat case structure boolean case structure terlebih dahulu. Yang pertama itu kita membuat case structure terlebih dahulu dengan cara klik kanan pada blok diagram structure lalu case structure. Nah, selanjutnya di sini ada dua kondisi, true or false. Nah, selanjutnya kita buat case selector ya. Case selector ini sebagai pengontrol kondisi false itu bagaimana dan kondisi true outputnya bagaimana. Kita dengan cara klik kanan pada tanda tanya ini akan muncul titik, klik kanan, create control. Kita namakan di sini boolean selector. Nah, jadi pada kondisi off akan menghasilkan output dalam bentuk case structure false, dan true akan tampil yang true. Jadi kita buat yang false terlebih dahulu. Kita akan mengenerate contoh di sini mengenerate sinyal. Contoh di sini kita akan mengenerate sinyal sin untuk false-nya dan sinyal square untuk true-nya. Jadi cara itu kita klik kanan lalu cari simulate signal yang waveform. Kita langsung drag and drop aja ke blok diagramnya. Nah, contoh di sini kita buat yang sin terlebih dahulu. Kita buat contoh 10 Hz dan 10 amplitude. Kita oke. Nah, kita bisa drag wave generator ini ke case structure kondisi false. Nah, maka output kondisi false itu akan mengenerate sinyal sinus. Lalu untuk ditampilkannya bagaimana? Kita membuat grafik indikator. Cara itu kita klik kanan pada output waveform generator, lalu grab indikator sebagai indikator. Nah, indikator itu kita jangan masukkan ke case structure ini. Kita taruh luar agar
butuh satu waveform grab saja untuk menampilkan dua kondisi. Nah, contoh kita namakan ini sebagai waveform. Nah, ini untuk kondisi false. Nah, untuk kondisi true caranya sama. Kita copy paste aja yang ini. Nanti kita akan ubah parameter-parameter sinyalnya dengan cara di klik sambil tahan kontrol lalu drag keluar. Nah, kita pindah ke case true-nya. Kita taruh lagi di case structure-nya. Kita ubah parameternya, contoh di sini kita pengen mengenerate square signal dengan frekuensi dan amplitude yang sama. Nah, kita tinggal tarik aja di output dari waveform generatornya ke waveform grab indikator. Nah, nanti dalam kondisi ini pada kondisi false akan menghasilkan waveform sinus, dan kondisi true akan menghasilkan waveform square. Contoh, ini boolean selektornya masih kondisi 0. Nah, di saat kita select ke kondisi 1, dia akan mengubah sinyal itu menjadi sinyal square sesuai dengan case structure yang sudah kita buat. Selanjutnya itu kita contoh membuat case structure untuk string selector. Nah, cara sama, kita buat case structure, klik kanan structure, case structure, lalu kita buat string control. Contoh di sini tidak ada, kita ambil string konstan terlebih dahulu. Nah, lalu kita bisa ubah dia menjadi change to control dengan cara klik kanan konstannya, lalu change to control. Nah, kita langsung tarik saja kontrol ini ke case structure. Nah, nanti dia akan mengubah tipenya itu menjadi string. Nah, kita bisa menambahkan case-case-nya itu. Contoh kita membuat 3 case. Yang default ini. Contoh kita stringnya itu menggenerate square wave. Sama seperti ini. Lalu ada sin wave, dan yang terakhir itu ada triangle wave. Nah, kita memiliki 3 itu. Kita memiliki 3 kondisi dalam bentuk input case selector itu di string. Cara buatnya sama kayak tadi, kita membuat simulate signal dengan cara kita klik kanan, cari simulate signal. Contoh kita buat yang triangle terlebih dahulu. Frekuensinya contoh 500. Amplitudenya 10. Nah, untuk case yang triangle kita taruh ininya waveform generator, kita copy paste nya tuh tinggal klik terus sambil tahan kontrol, lalu kita drag and drop aja, nanti dia akan menduplikat waveform generatornya. Lalu untuk triangle kita buat ininya indikatornya untuk menampilkan grafik, klik kanan create grab generator, grab indikator. Nah, untuk waveformnya kita taruh luar, contoh kita namakan waveform 2 untuk string selector. Nah, contoh kita pindah ke case yang square, kita taruh lagi simulate signalnya, kita tinggal ganti lagi bentuk sinyal itu ke square. Nah, pada case square dia akan mengenerate signal square, dan satu lagi ada sin, kita tinggal ganti juga menjadi sin.
Contoh seperti ini. Nah, jangan lupa output dari waveform generatornya ditarik ke waveform graph agar dapat menampilkan grafik. Contoh kita di sini ganti kalimatnya karena sebelumnya ini stringnya itu sama, kita ubah contoh di sini sinyal kotak, sinus, dan segitiga agar case strukturnya tidak sama dengan yang sudah dibuat. Baik, selanjutnya kita coba pada simulasi. Nah, contoh di sini stringnya itu masih kosong, dia defaultnya tuh karena kosong itu kan defaultnya kotak ya, makanya dia kan generate sinyal kotak. Nah, contoh kita ingin mengenerate sinyal sinus, kita ketik di string input dalam bentuk string, kita run. Nah, dia bakal tampil sinus dan juga segitiga. Dia akan tampil segitiga. Kurang lebih seperti itu untuk case structure string. Sama juga dengan selector dan juga ring. Yang membedakan itu adalah tipe data untuk case selector pada case structure. Baik, jadi selanjutnya itu ada case structure lagi untuk menginput. Contoh di sini menginput password atau pin yang ada indikasi apakah itu berhasil atau gagal. Jadi contoh di sini kita menginput password. Contoh di sini angka asal saja. Nah, jika dia passwordnya salah, maka akan bertampilkan string denied. Karena dia dieksekusi dalam sekali, maka indikasi blink itu nggak akan menyala. Kalau kita di run terus-menerus di loop, maka dia ada indikasi stringnya itu akan blink bahwa passwordnya itu salah. Contoh kita masukkan passwordnya itu yang benar. Nah, maka tampilan stringnya akan tampil akses oke. Contoh kita akan membuat seperti ini. Kita buka blok diagramnya terlebih dahulu. Lalu kita buat string konstan untuk data password yang benar. Contoh di sini passwordnya itu admin 123 4. Contoh. Nah, lalu kita membuat string control, di mana string control itu berfungsi untuk menginput string dan akan membandingkan apakah itu benar atau salah. Contoh di sini kita buat string control dengan cara pada admin ini kita klik kanan, create control. Nah, contohnya kan kita kosongkan terlebih dahulu. Contoh kita namakan sini ID. Karena ini kan password, itu kita buat ID. Nah, untuk kita membuat logic menampilkan string indikator ini akses benar atau salah, kita menggunakan comparison equal sama dengan. Nah, jadi kita menginput ID dari string control, kita komparasi dengan ID yang benar. Jadi contoh kita masukkan ID admin 12345, kan itu salah. Jadi outputnya tuh false. Kalau misalnya dia true, outputnya akan true. Nah, selanjutnya itu kita buat case structure untuk menampilkan string dari ID tersebut untuk indikasi apakah ID tersebut benar atau salah. Contoh kita buat stringnya, buat case structure ya. Klik kanan, klik structure, case structure. Nah, karena di sini menggunakan fungsi boolean, kita ambil aja output dari comparison antara ID dan string constant tadi. Nah, jadi ada case true dan case false. Case true itu dia akan menampilkan string contoh ID benar.
kita buat dulu string konstannya di constructor true. Contoh kita tulis ID benar. Nah, lalu kita buat indikator ya untuk mengindikasikan apakah ID tersebut benar atau salah. Create indikator. Nah, contoh di sini namainnya string 2 karena kan di sini string doang. Nah, di string 2 biar membedakan. Kita perbesar. Lalu untuk case false-nya kita buat konstannya juga dengan cara klik kanan dari jalur ini yang ada titiknya, lalu create constant. Contoh di sini ID salah. Nah, jadi pas kondisi true, kalau hasil comparison input ID dan konstannya itu sama, dia akan mengeluarkan output true dan menampilkan case structure ID benar di string output. Kalau salah dia bakal menunjukkan ID salah. Nah, untuk kayak membuat string dari indikator dia benar atau salahnya ini agar dia blink, kita bisa menambahkan jadi kita bisa menambahkan fitur string itu blink itu dengan cara seperti ini. Kita klik kanan pada string yang kita akan setting dia blinking, klik kanan, lalu create property node, kita cari blinking, lalu taruh di sini. Nah, karena kalau misalnya untuk mengaktifkan blinking ini pada kotak string ini, dia akan blinking jika ID-nya tuh salah. Maka kita di output comparison ini kita kasih gerbang node. Jadi kalau misalnya dia salah, dia akan blinking string outputnya. Nah, karena ini stringnya itu masih dalam bentuk kontrol, kita bisa ganti ke change to right agar dia bisa sebagai indikator. Lalu kita tarik saja dari gerbang node ke blinking dan ke comparison. Nah, kita membuat konsep yang sama case structure seperti ini. Contoh, kita masukkan ID. Di sini karena ID-nya kosong jadi ID salah. Contoh, kita masukkan ID di sini. Admin 1234. Nah, jika ID-nya itu benar, maka akan tampil string ID benar. Dan jika contoh ID-nya itu salah, maka akan tampil ID-nya salah. Jika dia dieksekusi secara terus-menerus, maka akan string indikator itu akan blinking dan indikatornya itu ID salah. Kurang lebih untuk menggunakan case structure lanjutannya seperti ini. Yang selanjutnya itu ada cluster control dan indikator. Jadi cluster control itu untuk menggabungkan variabel yang memiliki tipe data yang berbeda menjadi satu blok diagram. Di sini saya akan mencontohkan cara membuat cluster control dan cluster indikator dengan case structure. Jadi yang pertama itu kita buat dulu cluster controlnya. Contoh di sini ada tipe data numerik menggunakan numeric control. Contoh di sini adalah tegangan. Kita bisa menambahkan juga string control untuk tipe data string. Atau di sini sama dengan contoh yaitu kata sandi. Lalu ada level control dengan tipe data numerik. Namun tipe data numeriknya itu jenisnya itu slider.
Tadi sini tipe slider dari level. Lalu di sini juga ada boolean control yang dimasukkan ke dalam array. Kita menggunakan boolean, contoh di sini menggunakan button. Contoh pas saat di kondisi off itu dia akan bertulis on off, dan kondisi on akan bertulis on dengan warna merah dan hijau. Kita bisa buat boolean ini menjadi array dengan cara klik kanan lalu change to array, lalu kita drag arraynya butuh berapa banyak kolom ataupun baris. Kita di sini adalah button control. Lalu kita buat juga numerik juga, yaitu dial kanan dan boolean toggle. Power 2. Nah, untuk menggabungkan ini kita bisa membuat cluster, yaitu dengan cara klik kanan, pilih data container, lalu pilih cluster. Contoh di sini cluster control 2. Nah, kita tinggal masukkan saja tipe variabel ini yang memiliki tipe data berbeda ke dalam satu cluster. Nah, lalu kita tinggal perbesar saja sesuai ukuran. Di sini kita sudah membuat cluster control untuk mengendalikan yang memiliki tipe data yang berbeda. Nah, cluster tersebut akan terkompact atau press menjadi satu blok diagram yang bisa terpecah lagi menjadi beberapa variabel yang tipe datanya tuh sesuai dengan indikator kontrol. Selanjutnya di sini kita akan mengurutkan variabel tegangan kata sandi ini yang memiliki tipe data berbeda sesuai dengan urutan yang kita inginkan. Itu dengan cara klik kanan pada frame, lalu reorder control and cluster. Contoh di sini tegangan itu urutan itu nomor 1 pada cluster, kata sandi itu nomor 1, tegangan itu nomor 0, kata sandi itu nomor 1, di level nomor 2 dan seterusnya. Di sini bisa diganti caranya itu tinggal dimasukkan saja. Contoh di sini kata sandi. Nah, di sini contohnya jadi saya urutkan tegangan itu 0, kata sandi 1, ke level 2, butter control 3, tekanan 4, dan power itu 5. Nah, selanjutnya kita confirm. Lalu kita bisa membuat cluster indikator, yaitu agar tampilan itu dapat muncul pada indikator. Kita buat lagi cluster ya, ke kanan data container cluster. Lalu kita namakan, contoh di sini cluster indikator 2. Nah, cluster indikator itu berisi yang membaca atau yang meread data. Jadi kita menggunakan indikator, contoh di sini yang tegangan itu numerik, gunakan numerik indikator. Ini yang pertama, yang urutan ke 0.
Lalu yang ke satu itu kata sandi menggunakan string indikator. Indikator pesan. Kita membuatnya sesuai urutan atau kita bisa uh, membuatnya terlebih dahulu lalu mengurutkannya masing-masing. Contoh di sini yang ketiga itu, yang kedua adalah kendali level. Klik kanan, pilih numerik. Contoh di sini untuk mengisi temperatur untuk kendali level. Contoh di sini temperatur. Dan yang ketiga itu button control. Kita tinggal buat, contoh di sini kita menggunakan LED square LED. Kita buat juga menjadi array untuk outputnya. Change to array. Nah, kita tinggal drag butuh berapa banyak output. Masukkan ke dalam cluster. Lalu ada tekanan, kita bisa menggunakan tipe yang numerik, menggunakan gauge atau meter. Contoh di sini saya menggunakan gauge. Pressure, indikator. Lalu dan power kita bisa menggunakan boolean. Contoh di sini bukan round LED, power indikator. Nah, kita di sini sudah membuat indikator dari cluster yang sudah kita buat pada kontrol dan ditampilkan ke indikator. Pada programnya juga demikian, cluster tersebut menjadi satu blok yang berisi variabel yang tipe datanya itu berbeda sesuai dengan urutannya. Baik, selanjutnya kita buat juga cluster indikator di sini yang kedua. Jadi yang cluster indikator ini kita fungsikan sebagai nilai konstan saja. Jadi kita buat sama seperti ini. Kita buat cluster juga. Klik kanan data container cluster. Lalu masukkan tipe data yang kita inginkan. Contoh di sini kita ingin menggunakan yang meteran, numerik, lalu meter. Kita juga bisa menampilkan dua string di sini. Klik kanan, pilih string, indikator. Dapat diduplikat juga pada cluster ya. Lalu juga ada boolean control untuk indikatornya yang dimasukkan ke dalam bentuk array. Boolean control 2. Kita bisa menggunakan change to array. Tinggal di drag butuh berapa banyak output, masukkan ke dalam cluster. Di sini kita sudah membuat indikator yang kedua. Jadi ada cluster control 2, cluster indikator 2 dan cluster 2. Nah, di sini kita ada dua indikator, yaitu ada cluster indikator dan cluster 2. Nah, contoh di sini kita akan menguti dengan contoh. Pada kondisi false, cluster indikator itu akan menampilkan hasil dari cluster control. Kita tarik masuk ke constructor, tarik lagi masuk ke indikator, dan tarik keluar dari cluster
case selector ke cluster indikator. Nah, di sini akan menampilkan hasil dari cluster control pada kondisi false. Lalu untuk cluster 2 sini kita akan memasukkan nilai konstan. Nilai konstan itu bisa kita ubah-ubah. Contoh di sini kita akan melakukannya sama seperti contoh dengan nilai 0 dan string kosong. Contoh di sini kita cara membuatnya itu klik kanan pada ujung blok cluster yang terdapat pada titik ini. Klik kanan, create konstan. Nah, lalu masukkan blok konstan ini ke dalam case structure dengan cara drag and drop. Nah, di sini kondisi false-nya sudah sama. Lalu contoh kita akan pada kondisi true-nya. Nah, pada kondisi true itu kita akan mengunbundle isi dari cluster control ini menjadi variabel yang terpecah. Nah, variabel terpecah ini memiliki beda-beda tipe data. Nah, caranya itu kita klik kanan, kita cari di sini unbundle untuk memecah isi dalam cluster. Nah, di sini kan unbundle itu masih 2, kita bisa tinggal tarik aja ke bawah butuh berapa. Contoh kita mengambil input dari cluster dari pada unbundle ya. Nah, dia langsung otomatis memecah keluaran-keluaran dari cluster. Ini butuhkan contohnya yang paling atas nih adalah tegangan, kedua kata sandi, ketiga temperatur, button, tekanan, power. Nah, untuk cluster 2-nya kita juga bisa membuat bundle-nya. Jadi dari cluster control yang sudah dipecah, kita bundle kembali, kita packing kembali menjadi bentuk cluster gitu. Cara kita menggunakan bundle. Contoh sini ada bundle. Nah, tinggal drag and drop saja. Lalu kita hubungkan output bundle ke input cluster. Baik, cek. Jadi selanjutnya sama kita di sini membuat nilai konstan juga yang pada cluster indikator. Cara klik kanan, create konstan. Nah, seperti ini. Lalu dari unbundle ini kan akan terpecah jadi beberapa variabel. Contoh di sini kita mau olah sama seperti ini. Nah, caranya itu kita cari variabel yang dibutuhkan untuk diolah. Contoh di sini yang pertama itu ada voltage. Dia akan ditambah dengan random number lalu masuk ke unbundle. Pertama tuh masuk keluarnya tegangan, kita tarik, lalu kita buat numerik add dan ditambah dengan random number dari nilai tegangan tadi. Kita cari di sini random number. Nah, lalu kita masukkan ke logic add untuk menambah nilai tegangan ke random number. Nah, selanjutnya untuk keluarannya itu akan masuk ke bundle. Kita di sini buat bundle. Nah, contoh yang pertama itu kita butuh tegangan. Ditarik. Nah, maka yang pertama itu adalah tegangan. Lalu yang kedua itu ada
level control. Nah, tadi kita dibuatnya tuh temperatur. Jadi kita ambil variabel temperatur dari unbundle, lalu kita comparison dengan greater or equal, lalu masuk ke selector. Nah, kita tarik variabel temperatur ke constructor, lalu kita buat comparison greater equal, lalu dikomparasikan dengan nilai konstan 7 dengan cara klik kanan pada ini titik ujung ini yang berwarna orange, lalu create konstan, masukkan angka konstan yang diinginkan. Contoh di sini adalah 7. Nah, outputnya itu akan masuk ke selector. Jadi dia akan mengcomparison, jika benar itu akan menselect over level atau low level. Kita di sini cari contoh select, drag and drop saja. Nah, input ini kita ambil dari output comparison, dan case-nya itu kita bisa buat dalam bentuk string maupun numerik. Contoh di sini kita menggunakan string. Dengan cara klik kanan kita buat constant string. Lalu contoh di sini kita buat overheat. Dan kita buat juga contoh di sini cold. Nah, jadi selektornya akan hasil comparison ini akan masuk ke selektor. Jika benar itu akan menampilkan overheat, jika tidak itu akan menampilkan cold kepada output dari selektor. Nah, dari output selektor kita masuk ke unbundle. Nah, unbundle ini kan masih 2 ya, kita bisa menambahkan variabel lagi dengan cara digeser bloknya ini ke bawah. Contoh kita di sini kita membutuhkan 4 variabel. Nah, yang ketiga ini adalah boolean control. Boolean control itu ini variabel ketiga, button control. Kita tarik. Nah, di sini kan boolean control itu dia akan langsung masuk aja ke bundle. Nah, dia langsung masuk ke bundle yang ketiga. Selanjutnya dia mengambil variabel power dan password. Di sini dia menggunakan konstan string, akan mengcompare jika sama dengan nilai konstannya input stringnya, maka dia akan baru dapat mengaktifkan tombol powernya yang digunakan sebagai case structure selector. Nah, di sini kita coba buat comparisonnya equal. Nah, equal ini kita ambil dari string, lalu kita buat konstannya juga. Misalnya klik kanan create constant. Contohnya di sini passwordnya itu 1 2 3 4. Nah, karena dia terlihatnya itu dalam berbentuk bintang, kita juga bisa membuat konstan ini terlihat seperti bintang juga. Cara itu dengan cara klik kanan password display. Nah, seperti ini. Lalu keluaran dari comparison masuk ke gerbang N yang mengambil variabel dari power.
seperti ini. Lalu kita contoh di sini mengambil variabel tekanan yang tipe data numerik. Kita tarik masuk ke dalam constructor. Nah, lalu kita buat comparison juga, greater and equal dengan cara klik kanan. Jadi comparison greater or equal. Kita tarik dari variabel yang keluaran unbundle. Lalu kita buat constant number dengan cara klik kanan, constant. Lalu kita masukkan di sini 7. Nah, hasil dari comparison ini kita masukkan lagi ke selector yang akan menampilkan jika suhunya terlalu tinggi atau terlalu rendah akan menampilkan string tertentu. Nah, di sini kan tekanan ya. Jadi kita buat select comparison. Output dari comparison masuk ke input selector. Nah, dan dari case selector ini kita bisa buat constant string. Contoh di sini high pressure untuk constant string yang true jika true, dan low pressure. Nah, output dari selector masuk ke bundle yang di press atau di compact lagi menjadi cluster. Lalu kita dapat tarik ke cluster. Jadi selanjutnya itu kita mengarrange number variable pada cluster. Jadi dia tuh clusternya tuh harus berurutan dengan bundle yang sudah diambil variabelnya. Contoh di sini yang pertama tuh ada tipe data numerik, string, boolean, dan string. Jadi urutannya itu di cluster itu juga harus sama pada indikator. Contoh yang pertama itu ada string, numerik. Numerik itu yang ini, yang meteran. Nah, contoh yang pertama itu 0, numerik. Yang kedua itu string, kedua. Yang ketiga itu boolean. Ini yang kedua 0, 1, 2, 3. Nah, baru dapat terhubung. Jadi untuk cluster itu harus bundle-nya tuh harus sesuai dengan urutan tipe data variabel menuju clusternya. Jadi kalau tidak berurutan nanti yang pertama contoh di sini numerik, output yang pertama di sini string. Jadi dia tidak akan sesuai, maka harus disesuaikan dulu dengan cara arrange tadi. Nah, di sini sudah sesuai sama dengan contoh. Jadi di saat kondisi true, cluster 2 akan menampilkan hasil olahan data ini. Jika false, maka dia akan. Nah, di sini kondisinya konstannya tidak berurutan. Kita hapus saja. Kita tinggal buat create konstan yang baru yang sudah di arrange. Nah, jadi pada kondisi ini cluster indikator akan menampilkan hasil nilai cluster control dan cluster 2 akan menampilkan hasil nilai konstan. Nilai konstan ini nilainya 0 dan stringnya 0. Dan juga kalau jika nilai true, cluster indikator ini mengeluarkan nilai konstan 0, yang cluster controlnya akan menampilkan hasil dari cluster control yang sudah kita buat blok diagramnya untuk menampilkan string tertentu. Contoh kita di sini run. Contoh kita masukkan di cluster control itu tegangannya 12. Kata sandinya kita masukkan 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kan kata sandinya itu masih terlihat ya. Untuk hidden-nya kita dengan cara klik kanan. Lalu klik password display. Nah, maka kata sandi itu akan terhidden menjadi bintang. 1, 2, 3, 4. Contoh temperaturnya kita set ke 6. Booleannya yang aktif.
powernya aktif karena kita setting ke 5. Nah, coba kita run. Nah, di sini cluster indikator akan menampilkan hasil pada kondisi case structure false, dikarenakan indikatornya itu benar gitu loh. Case structure-nya itu benar, maka akan menampilkan hasilnya. Nah, jika dia false, contoh kita masukkan kata sandi yang salah, nah maka pesan indikatornya akan tampil di cluster indikator juga. Selanjutnya itu ada flat sequence. Jadi flat sequence ini akan mengeksekusi case atau kondisi tertentu secara sekuensial. Contoh di sini kita run lampu secara sekuensial dengan interval waktu 5 detik. Seperti ini. Nah, di saat program sudah tereksekusi, maka dia akan berhenti dikarenakan flat sequence ini tidak masuk ke dalam while loop. Nah, kita cara membuatnya seperti ini. Pertama kita buka blok diagramnya. Kita cari flat sequence dengan cara klik kanan. Structure flat sequence. Lalu contoh di sini kita akan menyalakan lampu secara berurutan. Nah, cara itu kita buat while loop pada flat sequence-nya. Nah, lalu kita di sini buat comparison dengan nilai 10. Dengan nilai pembandingnya 10. Kita create constant. Cara klik kanan create constant. Lalu comparison ini ambil dari nilai input sini. Nah, keluaran dari comparison ini akan tampil di LED. Contoh di sini kita buat boolean indikator. LED 1 2 3. Masukkan boolean LED-nya di sini. Kita buat gerbang not. Lalu hubungkan hasil comparison ke input gerbang not. Lalu kita tambahkan interval waktu. Ini cara klik kanan. Timing. Wait until next millisecond multiple. Nah, kita di sini buat constant number untuk interval waktu pergantiannya flat sequence. Contoh di sini 500. Nah, lalu tombol stopnya ini kita hubungkan ke hasil comparison. Yang gerbang not itu kan ke LED. Nah, hasil comparison ini masuk ke tombol stop. Lalu untuk sequence berikutnya, kita bisa menambahkan dengan cara klik kanan, add frame after. Jadi di frame ini kita klik kanan terus add frame after. Nah, karena bentuknya ini sama, cuman nilai variable LED-nya aja yang berbeda, itu kan LED 1, LED 2, LED 3. Kita bisa menduplikat ini. Ini kita hapus terlebih dahulu. Kita bisa menduplikat ini dengan cara kita blok while loop-nya. Kita tekan sambil tahan kontrol.
lalu letakkan pada case berikutnya. Sama seperti itu. Di sini contoh nilainya tuh belum diisi. Contoh diisi 10. Sama untuk case berikutnya, add frame after. Masukkan blok while loop ini yang duplikat dengan cara klik kanan, blok, terus klik sambil tekan klik kiri sambil di drag. Di sini kita sudah membuat 3 flat sequence. Ada LED 1, LED 2, LED 3. Lalu untuk frame berikutnya ini ada tombol untuk apakah dia melanjutkan sequence atau tidak. Jika tidak, dia akan stop eksekusi sequence. Kita tambahkan frame, lalu kita buat while loop pada struktur while loop. Nah, tombol stop ini kita buat kontrol ya, dengan cara klik kanan pada tombol stop, lalu create kontrol. Lanjut. Nah, buat interval waktunya, kita copy saja yang dari sini dengan interval waktu yang berbeda. Nah, di sini kita sudah membuat case yang sama dengan pada contoh. Kita bisa mengeksekusi programnya. Dia memiliki hasil output LED yang sama dengan menyala lampu secara bergantian dengan interval waktu 5 detik. Jika flat sequence sudah tereksekusi, maka dia akan berhenti dikarenakan flat sequence ini tidak masuk while loop. Jadi di saat sudah selesai atau sampai akhir, dia akan berhenti. Selanjutnya itu ada function array dan matrix. Jadi function array dan matrix ini berfungsi sebagai untuk mengubah nilai atau data yang ada dalam array atau matrix. Jadi di sini kita akan mencoba membuat program seperti ini untuk mengubah nilai pada kolom atau baris tertentu yang ada pada array. Jadi yang pertama itu kita buat yang namanya for loop. For loop ini akan melooping secara terus-menerus sesuai dengan nilai loop count-nya. Jadi kita contoh di sini setting loop count itu sebanyak 5. Nah, dia akan melooping program yang ada dalam for loop ini sebanyak 5 kali perulangan dengan interval waktu yang bisa kita setting di sini. Contohnya ada 10 milisecond. Contoh di sini kita ingin membuat 5 baris 5 kolom. Kita buat for loop terlebih dahulu. Lalu klik kanan di sini pada loop count. Lalu buat konstannya. Contoh di sini kita ingin buat 5 untuk mengenerate array 5 kolom. Nah, setelah itu kita buat timing untuk melakukan delay atau interval dari loop ke loop berikutnya. Jadi di sini menggunakan wait until next millisecond multiple. Kita buat di sini contoh millisecondnya itu dengan nilai konstan, contoh 10 millisecond. Nah, untuk bilangan yang dimasukkan ke array kita contohnya saja membuat menggunakan random number. Caranya tinggal cari di palettes random number. Tinggal drag and drop masuk ke bagian for loop kolom. Nah, di sini dia akan mengenerate random number. Contoh kita di sini bisa setting dari 0 ke 1 random numbernya. Nah,
selanjutnya kita buat uh, for loop lagi untuk mengenerate row. Nah, cara itu sama, bikin for loopnya, lalu masukkan for loop yang ini ke dalam for loop yang sudah kita buat. Contoh di sini count loopnya sama seperti contoh, yaitu 5 count, 5 perulangan. Nah, selanjutnya untuk dia mengenerate 5 kolom, kita bisa menggunakan array number indicator yang dibentuk menjadi array. Jadi keluaran dari random number ini ke array random number indicator. Caranya kita di sini klik kanan pada front panel, numeric indicator, lalu change to array. Contoh di sini kita buat 5 untuk 1, 6 array. 1 number array. Nah, selanjutnya di sini kita bisa mensimplify bloknya itu dengan cara klik kanan, view as iconnya dicetak, dihilangkan. Dia bisa di minimize bloknya itu menjadi kecil. Nah, lalu untuk 1 dan number array ini kita masukkan ke loop yang row. Jadi agar nilai dari random number itu bisa tersimpan dalam arraynya. Jadi kalau misalnya ditaruh di dalam, nanti dia bakal tergenerate lagi. Seperti ini. Lalu kita bisa tampilkan random number tadi pada waveform. Klik kanan, lalu pilih grab, pilih waveform chart. Contoh di sini kita buat scale itu dari 0 sampai 2, karena kita mengenerate number dari 0 sampai 1. Jadi angka yang keluar biasanya 0, kita paralelkan saja dengan random array numbernya agar nilai pada array muncul pada block array dan bisa tampil pada waveform juga. Jadi setelah kita membuat waveform graph pada loop kolom, kita akan mengenerate lagi random number untuk array pada row. Jadi caranya itu klik kanan, lalu buat numeric indicator, lalu change to array. Nah, contoh di sini kita buat 5 row, 5 kolom dan 5 row. Di sini 1D, 2D, number array. Nah, number array ini kita paralelkan juga dengan random number generator yang terletak pada loop kolom. Namun indikator array ini kita taruh di luar looping row agar dapat tampil array 5 row dan 5 kolom. Jadi kurang lebih seperti ini untuk ditampilkan pada array yang terdapat kolom dan row. Lalu array ini kita akan ubah nilai atau
datanya itu pada kolom dan row tertentu. Caranya itu kita menggunakan replacement array subset. Dia tuh berfungsi untuk mereplace elemen atau sub array yang terdapat pada array pada indeks spesifik tertentu gitu. Cara itu kita klik kanan, cari replace array subset, drag and drop. Nah, di sini kita bisa expand butuh berapa banyak indeks yang kita pakai. Contoh di sini kita menggunakan 2 indeks. Jadi indeks yang pertama itu sebagai row dan indeks yang kedua itu sebagai column. Nah, karena kita ingin mengganti nilai pada indeks row kedua dan kolom kedua, kita tinggal tarik saja yang dari hasil random number tadi pada array 2D, dan dia bakal otomatis terdeteksi terdapat row dan kolom. Nah, contoh di sini kita ingin mengganti pada row 2, kolom 2. Nah, cara itu kita create constant. Contoh di sininya itu ada nilainya itu 2. Kita contoh di sini ingin mengganti nilai 4. Nah, jadi pada row 4, kolom 4, kita akan mereplace nilai pada array tersebut dengan nilai elemen baru gitu. Cara dengan klik kanan di sini, titik paling bawah, klik kanan, create constant. Nah, kita ingin masukkan angka berapa. Contoh yang tergenerate tadi itu 0,8 sekian-sekian. Contoh yang ingin kita ganti menjadi nilai yang lebih besar. Contohnya di sini 8. Nah, jadi pada row 4, kolom 4 akan di-replace dengan nilai 8. Nah, hasilnya itu harus kita taruh di array baru. Jadi kita harus buat array baru untuk hasil replacementnya itu dengan banyak row dan kolom yang sama. Change to array. Contoh kita namakan di sini array replacement 44 dengan data 8. Nah, jadi pada kolom keempat, row keempat, di sini akan terganti nilainya dengan 8. Seperti itu. Nah, lalu dari hasil array yang 2D array, kita ingin ubah dia menjadi transpose matrix. Nah, cara kita convert dulu dari array ke matrix. Atau kita bisa convert yang dari replacement ini menjadi transpose matrix. Jadi kita buat dulu caranya, klik kanan, cari convert array to matrix, agar dia akan mengconvert bentuk array menjadi bentuk matrix. Nah, contoh yang kita tampil di sini ada bilangan real matrix ya, ada bilangan yang sudah tertranspose matrixnya. Kita buat dulu indikatornya. Kita buat matrix dengan cara klik kanan, create indikator. Bisa kita minimize. Contoh ini yang ini real matrix. Dia ada 5 kolom dan 5 baris. Satunya lagi kita akan mentranspose-nya dari matrix tersebut.
create indikator pada transpose matrix. Nah, jadi si random number ini akan mengenerate 5 kali perulangan untuk mengisi number-number pada array 5 kolom. Nah, setelah itu dia akan mengenerate kembali sebanyak 5 kali ke bawah untuk row, dan akan ditampilkan di 2D number array yang kolomnya itu ditampilkan di 1D number array seperti ini. Lalu dia akan kita ubah nilai indeks pada array-nya itu dengan nilai tertentu. Contoh di sini kita ganti pada kolom 4 row 4 dengan nilai 8. Nah, kita tampilkan dengan di array-nya lagi. Contoh di sini kita run. Nah, di sini terdapat 0,55799 di 2D number array juga ada. Karena ini yang terakhir dia eksekusi. Jadi yang pertama dieksekusi itu ini sebanyak 5 kali perulangan sampai yang terakhir dieksekusi loopnya itu 0,55791 sekian 0,9 dan seterusnya. Nah, kita akan karena kita terdapat replace array subset. Jadi pada kolom 4 kolom 4 ini dia indeksnya itu urutannya dari 0 1 2 3 4. Jadi urutan numerik bukan dari 1. Jadi kolom ke-5 karena dari awalnya itu indeks 0. Jadi kolom ke-5 ini dia akan terreplace dengan elemen baru yaitu nomor 8. Nah, bisa dilihat di sini array replacement 5,5 kolom ke-5 row ke-5 dengan data 8. Bisa dilihat terreplace seperti ini. Nah, selanjutnya setelah ditampilkan hasil replacement array-nya ini, kita tampilkan lagi di matrix. Jadi real matrix ini sama dengan array replacement, cuman dia dalam berbentuk matrix. Nah, kalau transpose matrix itu dia sudah mentransposkan nilai metrik yang sudah di replacement ini dengan data 8 menjadi transpose. Jadi hasilnya itu bisa tampilkan di transpose matrix. Baik, selanjutnya itu ada stack sequence. Jadi stack sequence itu case-nya kurang lebih sama dengan flat sequence. Dia akan tereksekusi secara sequential pada flat sequence structure-nya ini, dan dia tidak akan tereksekusi kembali. Jadi caranya itu dengan cara klik kanan pada flat sequence structure-nya, lalu replace with stack sequence. Maka dia akan membuat flat sequence-nya itu menjadi lebih compact dengan selector label pada masing-masing strukturnya. Kurang lebih seperti untuk flat stack sequence. Baik, selanjutnya itu ada string function. Jadi string function ini berfungsi untuk salah satunya untuk mengubahkan variable string. Contoh di sini menjadi ke bentuk array. Nah, cara membuatnya itu untuk seperti contoh ini. Jadi kita buat dulu string controlnya untuk menginput variable string. Kita buat dua string control variable. Nah, kemudian di contoh di sini string control 1 ini kita bisa menentukan berapa banyak letter atau huruf yang ada pada stringnya. Jadi contoh kita di sini menggunakan function string length. Klik kanan, cari function
function string length. Nah, drag and drop ke program block diagramnya. Jadi input dari variable string control ini kita bisa tampilkan ke dalam bentuk tipe data length, dimana tipe data length itu terdapat 32 bit integer. Kita create indikator. Nah, jadi di saat string control dimasukkan input string, dia akan tampil berapa banyak huruf pada string control. Lalu di sini ada concatenate string. Jadi untuk input string dan satu array string menjadi single output string. Jika array input untuk array input, function concatenate ini memiliki beberapa elemen array. Nah, contoh di sini kita membuat concatenate string dengan cara kita search saja. Drag and drop ke blok diagramnya. Contoh di sini kita expand menjadi, di sini contoh ada 3 string index. Nah, yang pertama itu kita ambil dari string control 1 untuk stringnya. Lalu kita bisa buat consonant string indikator. Klik kanan pada titik ujung output, create indikator. Kita dapat membuat icon-icon blok ini menjadi lebih minimalis. Dengan cara klik kanan, hapus centang view as icon. Nah. Jadi string control 2 ini akan dimasukkan ke dalam consonant string agar bisa ditampilkan ke consonant string indikator dalam bentuk yang sudah digabungkan dari input control 1 dan control 2. Kita samakan jalur string control dengan concatenator string ya. Nah, lalu di sini dibuat end of line constant. Jadi cara untuk membuat end of line constant itu dengan cara klik kanan, pilih string, cari end of line constant. Nah, kita masukkan ke dalam blok, satunya di consonant string yang pertama, dan kita buat consonant string yang kedua. Kita tinggal duplicate saja dengan cara klik, lalu sambil tekan Ctrl, ditahan, drag and drop. Nah, di sini kita paralelkan. Selanjutnya dari consonant string yang kedua ini, kita di sini mengambil tab constant. Cara membuatnya tuh klik kanan, cari string, tab constant. Nah,
pada concatenate string ini memiliki 1, 2, 3, 4, 5 indeks. Kita tinggal expand saja. Dapat 4 indeks, tinggal di expand. Lalu kita masukkan input-input string tadi agar bisa outputnya tuh ditampilkan menjadi gabungan beberapa string. Nah, contoh di sini ada lagi untuk format into string. Jadi format into string ini untuk format yang memiliki string dan juga tipe data numerik. Jadi jika kita print string dengan kita butuh nilai data numerik yang nilainya itu berubah-ubah, contoh di sini ada random number, bisa juga nilai data dari sensor berupa tipe data numerik untuk digabungkan ke tampilan string. Jadi kita menggunakan format into string. Caranya klik kanan, cari format into string, taruh pada blok diagram. Nah, lalu di sini kita create constant format string dan initial stringnya itu apa. Jadi contoh di sini untuk tegangan. Jadi pada string ini akan menampilkan tegangan sama dengan, lalu digabungkan dengan nilai input yang berupa tipe data numerik. Contoh di sini kita buat konstan untuk tegangannya. Atau kita bisa ubah juga, contoh arus. Kita buat format stringnya. Di sini menggunakan float 4 di belakang koma. Jadi tipe data ini bisa bentuk numerik tapi dia dalam bentuk float gitu loh. Jadi bisa ada angka koma di belakangnya. Nah, lalu outputnya ini masuk ke consonant string agar bisa ditampilkan ke indikator. Nah, contoh di sini inputnya ini kita bisa hubungkan ke contoh pembacaan dari sensor ataupun angka number numerik yang tergenerate. Contohnya dia di sini menggunakan random number. Untuk input datanya. Lalu yang bawah ini adalah bilang string di belakang hurufnya, di belakang string yang pada arus ini. Cara itu kita mau aja klik kanan, create constant. Nah, contoh di sini tegangannya itu nilai itu dari nilai random number atau bisa nilai dari sensor, dan belakangnya itu satuannya volt. Nah, contoh di sini satuan arus itu ampere. Nah, lalu kita bisa tampilkan di indikator output pada concatenate string. Nah, dikarenakan program ini sudah ada timernya, jadi pada blok diagram ini akan tereksekusi untuk melakukan perulangan mengenerate random number secara terus-menerus dengan interval waktu 500 milisecond. Saat kita eksekusi, nah, dia nilai arusnya itu akan random secara terus-menerus. Contoh di sini string 1 kita tulis apple pear. Nah, dia akan tampil di string ini menjadi gabungan dua string kontrol 1 dan string kontrol 2. Jadi akan tergabung menjadi
seperti berbentuk array. Nah, dikarenakan sini run continuously, maka random number ini akan tergenerate secara terus-menerus dari range 0 sampai 1. Baik, selanjutnya itu ada sub-VI. Jadi pada program sub-VI ini dia berfungsi untuk mengconvert nilai numerik ini menjadi formatnya tuh string. Jadi contoh di sini ada random number atau bisa nilai data sensor, dia akan terconvert bentuknya itu menjadi format string, bukan format numerik. Nah, cara membuatnya itu menggunakan function number to fractal string. Fractional string. Number to string conversion. Nah, jadi di sini ada input numbernya. Number ini bisa random number atau nilai lain, nilai dari data sensor atau nilai yang bentuknya itu tipe datanya numerik. Lalu ada width untuk dia tipe datanya tuh butuh berapa integer. Contoh di sini ada 16 bit integer. Nah, untuk length ini dia precisionnya tuh dalam bentuk float. Jadi dia angka di belakang koma itu besar presisinya itu seberapa banyak. Contoh di sini kita menggunakan random number. Kita akan mengenerate random number dari 0 hingga 1. Nah, lalu kita buat string indikator ya. Nah, precision ini kita create constant. Contoh di sini precisionnya itu 6. Maka nanti pada format string ini dia akan ada 6 angka di belakang koma sebagai nilai presisinya. Contoh di sini 6, atau contoh kita lebih banyak lagi 10. Kita coba eksekusi. Nah, dia bakal ada 10 angka di belakang koma. Serba banyak presisinya. Seperti itu. Jadi kita fungsi sub-VI ini untuk mengkonversi numerik menjadi format string. Baik, selanjutnya itu ada type control. Jadi type control ini berfungsi untuk simplify dari cluster-cluster menjadi satu blok indikator agar mempersingkat dan mempermudah untuk melihat proses-proses mana yang tampil pada front panel. Jadi contohnya di sini kita akan membuat program yang sama. Jadi kita contoh di sini mengambil program untuk kita masukkan ke type control. Kita duplicate. Nah, di sini kan indikator terpecah menjadi 2. Nah, dikarenakan tampilan live view front panel ini batas ukurannya itu menyesuaikan resolusi dari laptop kita atau komputer kita, sehingga agar tampilan keseluruhan dari indikator ini dapat terlihat pada full layar front panel, maka kita bisa simplify cluster-cluster ini menjadi satu tab control. Jadi caranya itu kita membuat tab control, klik kanan, tab control. Nah, di sini terdapat page-page yang kita bisa masukkan indikator-indikator atau cluster. Contoh di sini page 1 ini kita masukkan cluster indikator. Dan di page 2 kita masukkan cluster 2. Nah, jadi di sini fungsi dari tab control ini untuk mempersingkat tampilan pada front panel. Karena jika tampilan pada front panel itu terlalu banyak, maka keseluruhan dari indikator itu tidak dapat tampil di layar. Jadi harus di scroll secara vertikal dan horizontal. Sehingga tab control ini membantu untuk mempersingkat dan bisa menampilkan keseluruhan dari indikator.
Sekian penjelasan tugas lab view dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.